Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi penyuluhan anti korupsi. Ya, seperti kita tahu bahwa KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, sudah melakukan upaya-upaya yang adekuat yang kita rasa tidak kurang lagi. Namun memang karena korupsi itu sudah sangat mendarah daging pada hampir semua komunitas di masyarakat kita di Indonesia ya, sehingga perlu bantuan dari pihak-pihak yang lain. Salah satunya adalah kita. Ya, karena kalau kita melihat lagi untuk tujuan anti korupsi, tujuan pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah penindakan, yang kedua pencegahan, yang ketiga adalah pendidikan dan peran serta masyarakat. Masing-masing hal ini akan diaplikasikan ya, aplikasikan untuk mencegah ya, untuk yang penindakan ini supaya orang takut korupsi. Karena dengan penindakan akan jelas peraturan perundang-undangan, sistem hukum akan jelas ya. Siapa yang melakukan korupsi tentu akan mendapatkan pidana. Kemudian untuk pencegahan ya, pencegahan ini berarti kita membangun suatu sistem. Pemerintah membangun suatu sistem ya, sehingga akan mempersulit atau menutup celah untuk melaksanakan korupsi. Namun tentu saja sistem yang kita buat saat ini belumlah sempurna. Masih saja ada orang-orang yang bisa menemukan celah untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan peran serta masyarakat. Nah, di aspek inilah yang kita bisa membantu, bisa berperan turut serta ya. Jadi kita bisa membantu menginternalisasi, memahamkan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh masyarakat ya, atau kepada insan yang ada di dekat kita ya, sehingga tertanam nilai anti korupsi yang membuat secara pribadi dari dalam hati itu menolak melakukan korupsi. Nah, kemudian strategi pemberantasan korupsi ini ya, dari mulai perbaikan sistem, berarti tadi untuk yang pencegahan ya, kemudian penindakan ya, kemudian terhadap pendidikan. Ya, pendidikan ini melalui penyuluhan, dan penyuluhan itu bisa dilakukan pada tahap apapun, mulai tahap apapun ya, mulai dari tahap kecil ya, dari prasekolah ya, dari sekolah dasar, menengah, bahkan sampai bekerja. Ya, karena di setiap tahap itu selalu ada celah untuk melakukan korupsi. Dan kita sadar bahwa korupsi itu tidak selalu bicara tentang jumlah uang. Korupsi itu banyak bentuknya, ya. Kita paham, ada korupsi, ada kolusi, ada gratifikasi, dan selalu tidak berbentuk uang. Bisa jadi waktu, bisa jadi tenaga, gitu ya. Bisa jadi akses-akses yang lain, ya, bisa material maupun non material. Nah, maka dari itu ya, KPK memerlukan bantuan kita menjadi penyuluh. Ya, penyuluh itu tidak selalu harus dalam konteks yang sangat luas, tidak selalu ya. Kita bisa memberikan pendidikan, penyuluhan ya kepada keluarga kita, kepada teman kita ya, kepada mahasiswa kalau kita sedang menjadi dosen ya. Ya, menjadi penyuluh anti korupsi itu tentu sangat keren ya, karena bukan hal yang mudah untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Perlu bekal yang sangat banyak ya, sehingga kita kompeten ya. Bekal yang sangat banyak ini misalnya kita harus menginternalisasi dulu. Kita harus mampu menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita. Ya, ada 9 nilai anti korupsi yang harus kita anut ya. Kemudian setelah kita mampu menginternalisasi nilai anti korupsi itu, barulah kita bisa membantu orang untuk lebih memahami, yang akhirnya mereka bisa menginternalisasi juga ya, yang akhirnya mereka bisa menentukan sikap bahwa akan melakukan korupsi. Nah, jadi siapa penyuluh anti korupsi? Penyuluh anti korupsi tentunya agen perubahan yang turut serta ya bersama KPK memberantas korupsi melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, tugas dari penyuluh adalah menyampaikan nilai anti korupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara, aparatur hukum dan militer, swasta, dan komunitas, dimanapun komunitasnya ya, untuk menjadi agen perubahan ya. Jadi kita memang mengajak orang lain menjadi agen perubahan seperti kita halnya ya, dan menjadi role model dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya, secara pribadi akan sangat sulit untuk merubah orang ya, sehingga yang bisa kita lakukan, bisa kita motivasikan, yang pertama adalah menjadi role model dulu ya, memperbaiki diri sendiri dulu ya. Harapannya dengan memperbaiki diri sendiri ini akan menjadi magnet ya, dengan memperbaiki diri sendiri akan menjadi magnet bagi orang-orang sekitarnya.
Kemudian untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang kompeten, yang baik, ya, ada nilai-nilai etik profesi yang harus dipatuhi, yang harus selalu dipegang menjadi prinsip. Ya. Yang pertama adalah religiusitas. Ya, tentu adalah merupakan keyakinan beragama dan nilai-nilai spiritualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Ya, meliputi ketakwaan, yakin bahwa setiap tindakan itu di dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ketulusan, keikhlasan hanya mengharap satu dari atas, ya, mengembangkan sikap saling menghormati dan kesantunan, ya, saling menghormati dan kesantunan dalam milik keyakinan bahwa semua insan adalah sama, ya, untuk mendukung terciptanya kondisi penyuluhan yang kondusif, ya. Nah, ya, bertakwa, berperilaku santun dan menghormati, menjaga amanah, ya, mampu mengendalikan diri, dari perilaku tidak terpuji, ya, mengajak pada kebaikan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini ya, kalau kita bilang adalah integritas. Prinsip yang kedua adalah integritas, ya. Integritas berarti sama, satu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani, norma-norma, peraturan perundang-undangan, selalu memegang nilai kebenaran, ya, tidak berperilaku koruptif, reputasi baik, dapat dipercaya dan sebagainya. Intinya berintegritas adalah selalu menjaga diri kita tetap benar, ya, pada pola pikir, pada perasaan, upaya dan perilaku, ya. Nah, integritas ini bisa kita lihat tentu saja ciri khasnya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan, ya, memiliki komitmen melaporkan jika ada terjadinya pelanggaran kode etik, menolak gratifikasi, wajib melaporkan gratifikasi, berperilaku jujur, tidak melakukan tindakan di luar batas kewenangan, wajib mengundurkan diri jika dalam melakukan tugas, ya, diduga kita mengalami berbenturan kepentingan. Tidak menyalahgunakan jabatan, ya, tidak menyalahgunakan surat tugas, ya. Kemudian tidak menerima honorarium dari pihak lain jika memang penugasan yang diberikan adalah dari KPK, ya. Jika mendapatkan penugasan dari selain KPK terkait honor atau imbalan apapun, mengikuti ketentuan dan kode etik dari organisasi yang meminta kita untuk menyuluh. Tidak menggunakan aset penyuluhan untuk hal di luar penugasan, dilarang menggunakan poin atau manfaat dari frequent flyer dan sebagainya, ya. Ini berarti mencari tambahan keuntungan, tidak boleh, ya. Dilarang mengikutsertakan keluarga atau pihak lain, ya, pada saat kita melaksanakan perjalanan untuk penyuluhan, tidak boleh mengajak, ya. Kemudian adil, ya, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang itu sama kedudukan. Memberikan sesuatu pada tempatnya, sesuai haknya, ya. Kemudian semua orang memiliki kedudukan yang sama, ya. Menghargai persamaan hak antar individu, menghargai perbedaan terhadap sara, ya, gender dan status sosial ekonomi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan atas dasar apapun, ya, baik ras, ya, gender maupun status sosial dan ekonomi. Ya, ini seperti yang mudah diucapkan, namun memang perlu berlatih, perlu menginternalisasi, perlu kekuatan hati, ya, karena sangat menjadi tantangan, sulit, ya. Sulit untuk membedakan antara ras, ya, kulit hitam, kulit putih, miskin, kaya, laki, perempuan, kenal, tidak kenal, pimpinan atau orang yang lain, sangat sulit, ya. Sehingga memang perlu untuk mempunyai kekuatan hati yang baik, ya. Kemudian profesionalitas, ya. Profesional tentu saja kompeten, ya, kompeten dan melaksanakan tugas dan fungsi secara benar, ya, harus mampu, harus ahli, ya. Kemudian keterampilan itu harus ditekuni dengan baik, ya. Banyak, ya, bekerja sesuai dengan aturan, objektif, independen, melaksanakan tugas sungguh-sungguh dan harus terukur, ya, harus terukur, harus ada buktinya, harus mana ada bukti yang menyatakan bahwa berhasil, bahwa mana yang sudah melaksanakan tugas, ada ukurannya. Bertanggung jawab, bekerja keras, produktif dan inovatif. Ya, produktif dan inovatif. Inovatif ini yang perlu kita banyak mengakses sumber informasi yang lain, ya, sehingga kita bisa menemukan metode-metode penyuluhan yang inovatif.
ya, karena dalam penyuluhan itu tidak sekedar hanya menyampaikan materi, tentu banyak polemik di dalamnya yang harus kita siasati. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, menggerakkan dan mempengaruhi secara positif, ya, berorientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, ya, kepeloporan dan penggerak perubahan, memiliki daya persuasif, mempengaruhi perilaku secara baik, ya, menunjukkan sikap terbuka, transparan, dan menunjukkan kesetaraan atau egalitarisme, ya, egalitarianisme, ya, tanpa membeda-bedakan tadi, ada ras, ada agama, ya, ada gender, ada sosial ekonomi. Menunjukkan keteladanan dalam perilaku sehari-hari, menunjukkan komitmen, konsistensi, dan kedisiplinan. Nah, sebenarnya untuk menjadi penyuluh anti korupsi, ya, ada 3 langkah praktis yang bisa kita tempuh. Jadi tidak terlalu kompleks, ya. Yang pertama tentu saja adalah menyiapkan materi penyuluhan anti korupsi. Ya, jadi ada materi-materi yang tentu kita harus persiapkan, ya, kita juga harus menguasai. Ya, jadi untuk yang pertama tentu menyiapkan materi penyuluhan anti korupsi, ya. Nah, jadi beberapa materi harus kita kuasai, harus dipahami dulu sebelum disampaikan. Harus bisa diinternalisasi dulu ke dalam diri kita, ya. Nah, materi-materi yang bisa kita sampaikan, ya, yang pertama bagaimana, ya, bagaimana nanti audien kita ini bisa memiliki semangat perlawanan terhadap korupsi. Kemudian bagaimana audien kita menyadari bahaya dan dampak korupsi, ya, termasuk jenis perilaku yang koruptif, kolusi, dan nepotisme. Kemudian mampu berpikir kritis terhadap masalah korupsi yang terjadi, ya, mampu berpikir kritis terhadap contoh-contoh kasus korupsi. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, ya, bagaimana sama antara pola pikir, antara hati nurani, antara ucapan dan perilaku, ya. Kemudian kompeten, ya, materi lanjutnya adalah kompeten dalam menjalankan program pemberantasan korupsi. Nah, ini adalah materi-materinya, ya. Ya, ini yang pertama contoh usaha mencegah dan menentang korupsi, tujuan akhir berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, dan sebagainya, ya. Ini materi-materi yang perlu disampaikan pada saat kita melakukan penyuluhan anti korupsi. Nah, untuk yang penyuluhan lanjut, materi lanjut adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masyarakat atau kelompok sasaran, ya, yaitu mengimplementasikan rencana aksi pemberantasan korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan posisi kita ada di mana, ya. Penyuluh anti korupsi tentu punya peran meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran. Jadi penyuluh anti korupsi mempunyai peran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran sehingga mampu mengimplementasikan rencana aksi di masing-masing fokus area yang dipilih. Nah, materi penyuluhan yang adalah pengetahuan dan keterampilan anti korupsi, ya, untuk melaksanakan rencana aksi. Nah, ini yang lanjut, ya. Ya, bagaimana melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, bagaimana melaporkan pelanggaran LHKPN, ya, bagaimana membangun unit pengendali gratifikasi, zona integritas, memantau pelayanan publik, ya, melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berintegritas, ya, membangun tata kelola kampus berintegritas, membangun tata kelola sekolah berintegritas, ya, bisnis berintegritas, kajian dan penelitian, menginsersikan muatan anti korupsi dalam kurikulum sekolah seperti yang kita laksanakan sekarang pada mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Semua sekarang di tingkat pendidikan harus ada mata kuliah PPAK. Setiap pelatihan pun harus ada PPAK. Setiap rutin pun 1 tahun sekali semua pegawai mendapatkan penguatan untuk pemahaman mengenai anti korupsi. Kemudian materi untuk yang lanjut juga mengembangkan media kampanye yang menarik, yang inovatif, ya. Kemudian membangun politik cerdas berintegritas, mendongeng anti korupsi, dan aksi-aksi pemberantasan korupsi yang lainnya. Nah, materi-materi ini bisa kita akses, ya, pada websitenya KPK. Ya, kita bisa masuk pada https, ya, kemudian aclckpk.go.id. Kita bisa lihat di sana materi-materinya banyak, ya. Nah, untuk media atau kemasan materi penyuluhan, ya, bisa bervariasi, ya, semakin berinovasi,
semakin efektif, tentu itu yang kita harapkan ya. PPT, poster, video, dan media yang lainnya. Banyak sekali yang bisa dipakai sekarang ini ya. Kemudian kita melakukan, langkah yang kedua melakukan penyuluhan anti korupsi sesuai dengan standar. Maka kita harus melihat SKKNI penyuluh anti korupsi ya. Jadi ada undang-undang, ada peraturannya ya mengenai SKKNI penyuluh anti korupsi ya. Nah, dalam melakukan penyuluhan anti korupsi berdasarkan SKKNI penyuluh anti korupsi kita ada 5 tahap. Jadi yang pertama namanya perencanaan ya, termasuk materi ya, kemudian persiapan satgas ya, kemampuan si pembawa penyuluh gitu ya, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian evaluasi, tentu yang adalah penyuluhan. Yang terakhir adalah pelaporan ya, pelaporan penyuluhan. Pelaporan ini merupakan hal vital tapi sering dilupakan ya. Pelaporan ini menunjukkan bahwa bukti kita sudah melakukan penyuluhan ya. Pelaporan menjadi bukti sudah dilaksanakan penyuluhan. Pelaporan ini juga menjadi data indikator bagaimana upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan. Kemudian ya, setelah kita melaksanakan atau memahami mengenai 5 keterampilan dasar ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan ya, maka seorang penyuluh anti korupsi harus memiliki kompetensi menangani konflik ya, karena tentu karena korupsi ini sudah sangat luas, sangat masuk, sangat mengakar pada masyarakat kita gitu ya, sehingga nanti ada beberapa pihak yang mungkin berbenturan kepentingan sehingga bisa muncul terjadinya konflik ya. Kemudian ya, kita juga harus memperhatikan, memastikan bahwa pada saat kita melakukan penyuluhan anti korupsi ini selalu memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, semua tahapan kegiatan penyuluhan anti korupsi didokumentasikan. Dokumentasi dalam bentuk laporan. Laporan ini menunjukkan laporan dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Kemudian pelaporan ini juga menunjukkan ada foto-foto dokumentasi yang disertakan ya. Nah, jika KPK membuka pelatihan untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi, maka kita juga diwajibkan ya melaksanakan praktek penyuluhan. Kemudian juga ada untuk pelaporannya disusun dengan baik ya. Nah, ini menjadi pendukung untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah ya, jadi bagaimana kita bisa memperoleh referensi untuk dipelajari ya, kan bisa melakukan penyuluhan ya. Jadi kita sudah lihat ada KPK ya, clc.kpk.go.id ini kita bisa lihat di sini banyak materi yang bisa kita akses walaupun kita belum menjadi peserta pelatihan ya. Kita bisa diakses dengan mudah dengan free ya. Ya, kemudian yang terakhir untuk kegiatan atau persiapan penyuluhan yang terakhir adalah fasilitasi. Fasilitasi ini berarti kegiatan analisis dan bedah kasus korupsi ya. Jadi kita mempelajari kasus-kasus korupsi ya, kita analisa bersama, kita diskusikan bersama para audien ya, sehingga nanti bisa membuka dan juga menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Ya, bagaimana cara memfasilitasinya ya? Jadi kita yang pertama tentu menyiapkan contoh kasus korupsi, bisa sederhana gitu ya, bisa yang sederhana, bisa dari sampai yang kompleks ya, dari sederhana sampai yang kompleks ya. Kemudian kita memfasilitasi diskusi interaktif, kita menjadi fasilitator ya, kita membantu jika seandainya terjadi lock diskusi gitu ya, terkunci diskusinya. Kemudian kita bisa lanjut ke memfasilitasi simulasi bermain peran ya. Simulasi bermain peran ya. Jadi nanti kita akan melihat argumentasi delik-delik yang kompleks gitu ya. Argumentasi dan delik yang kompleks pada saat terjadinya korupsi ya. Kemudian memfasilitasi penyusunan rencana aksi kelompok sasarannya. Jadi tadi karena ada bermain peran ya, ada yang melakukan korupsi, ada yang menjadi korban, ada yang menerima korupsi gitu ya, menerima gratifikasi. Kemudian kita akan menyusun rencana aksi bagaimana kita bisa mencegah ya untuk terjadinya korupsi tersebut. Kemudian baru kita akan menyusun laporan pelaksanaan. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita ada satu kasus ya, kasus yang ringan sebenarnya gitu ya. Ya, ini judulnya adalah anjing yang rakus dan nilai kesederhanaan. Nah, diceritakan bahwa terdapat anjing di pasar yang kelaparan, kemudian dia melihat sepotong tulang ya, kemudian pada saat tidak ada orang satupun dia mengambil tulang tersebut, disimpan di dalam mulutnya sehingga tidak terlihat.
Kemudian anjing itu berlari kencang menjauhi pasar. Nah, kemudian anjing itu tiba di sungai. Ya, terdapat sebuah jembatan sempit. Nah, si anjing ini secara tidak sengaja dia menengok ke dalam sungai dan dia melihat gambar bayangannya. Yang dia anggap itu bukan bayangannya, tetapi merupakan anjing yang lain. Tentu karena di air tentu memperlihatkan bahwa ukuran tulangnya tidak sesuai, tidak menjadi lebih besar dari ukuran tulang yang sebenarnya. Ukuran tulang yang tadi disimpan dalam mulutnya anjing. Sehingga si anjing ini berpikir bahwa ada anjing lain yang memiliki tulang yang lebih besar. Kemudian dia mengeluarkan tulang yang ada di mulutnya, kemudian dia berusaha mengambil tulang yang ada di air itu. Dan ternyata yang dia kejar hanyalah bayangan dan akhirnya hilang semua. Ya, jadi ini ada dua tingkat ya. Yang pertama mengambil yang bukan haknya di saat sepi. Yang kedua rakus ya. Rakus menyebabkan dia mengejar yang lebih besar ya, yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Nah, ini salah satu contoh kasus tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya. Sama ya, ini apapun kegiatannya ya, dari tadi pelaksanaan, pemberian materi ya, kemudian fasilitasi ini kita dibentukkan, didokumentasikan dalam bentuk laporan ya. Nah, tadi sudah kita lihat juga bahwa terdapat konflik-konflik yang bisa muncul, ada kepentingan-kepentingan yang berbenturan antar audien ya. Nah, langkah kita adalah meminimalisasi potensi konflik dan menangani konflik yang muncul dalam pelaksanaan penyuluhan. Konflik ini bisa dalam wujud perselisihan, perseteruan ya, konflik antara penyuluh dengan kelompok sasaran atau yang kita suruh ya, ataupun antar peserta dalam kegiatan penyuluhan. Nah, kita yang pertama adalah mengidentifikasi situasi konflik. Ya, kita melihat tanda-tanda dan sebab-sebab mungkinnya konflik itu terjadi. Nah, pemindai sumber konflik yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas pengumpulan data atau analisis pemindai, berarti mencari screening ya. Ya, kita harus mengumpulkan background audien, meliputi pendidikan, ekonomi, politik, profesi, suku, agama, ras, golongan, usia, dan atau jenis kelamin. Kemudian kepentingan dan aspirasi para peserta. Data bisa diperoleh dari banyak sumber, bisa dari peserta, dari media, ya, kemudian dari pemerintah, lembaga riset, ataupun sumber lain yang terpercaya. Tingkat konflik dan hubungannya dengan kemungkinan pengembangan dan eskalasi konflik, ya, jadi konflik bisa meningkat, ya, bisa mencapai puncak, ya, identifikasi sesuai dengan urgensinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tahap konflik, ya, dari tahap konflik, konfrontasi, kemudian konflik, kemudian muncullah akibat dan pasca konfrontasi atau pasca konflik. Ya, nah, tindakan preventif ini harus kita mulai sejak kita memindai sumber konflik, berarti sebelum terjadinya prakonflik. Ya. Kemudian kita mengimplementasikan strategi resolusi konflik. Nah, jika ada faktor atau isu yang mungkin relevan dengan terjadinya konflik, faktor atau isu yang mungkin memicu terjadinya konflik, maka kita akan diklarifikasikan. Kita perlu klarifikasikan ya bersama penyelenggara ya. Kemudian mampu mengajak pihak lain untuk menyelesaikan, bukan dilimpahkan. Jadi kita bekerja sama. Ya, jadi kita merangkul audien, ya, merangkul pihak-pihak lain yang juga mungkin terlibat dalam terjadinya konflik, ya, yang mungkin juga bisa membantu untuk mengurangi terjadinya konflik. Nah, kita perlu bertanya, mendengarkan dengan baik, dengan aktif, dengan efektif, dengan menyimak yang baik, ya, merumuskan kembali kalimat-kalimat yang disampaikan, bernegosiasi, kemudian memberikan masukan balik. Ya. Nah, yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah, pendekatan untuk menyelesaikan konflik atau memecahkan masalah ya secara konstruktif, membangun positif ya. Jadi harapannya kalau membangun positif semuanya mendapatkan win-win solution ya, win and win solution ya, sama-sama diuntungkan, sama-sama menang ya. Karena kalau kita lihat ada opsi resolusi konflik ini ada 3, menang dan menang, win-win itu yang paling diharapkan. Menang kalah, satu menang satu kalah, atau semuanya kalah. Ya, jadi harapannya menang-menang sehingga memberikan kepuasan yang sama, tapi dengan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang konstruktif. Ya.
Ya, kemudian ya untuk mencegah terjadinya konflik kita juga harus menggunakan hubungan interpersonal yang efektif. Ya, penggunaan komunikasi lisan dan nulisan secara efektif selama diskusi didemonstrasikan ya. Nah, jadi lisan dan nulisannya verbal dan non-verbal harus dibuat yang baik ya. Kemudian pada saat kita ada negosiasi, maka pemberian dan penerimaan umpan balik juga dilaksanakan ya. Bagaimana kita memaintain ya interpersonal relationship, maintain hubungan interpersonal ya, terbuka dan kita harus peka, terbuka dan harus peka, menerima apapun masukan dari yang lain, menerima dengan positif apapun yang disampaikan dengan yang lain, tapi kita juga harus peka ya, mana yang dia merupakan masukan atau pernyataan yang benar ya, mana yang masih salah, mana yang perlu ditingkatkan, ya mana yang perlu diperkuatkan ya. Kemudian establish healthy boundaries ya, menciptakan ya lingkaran batasan yang baik, yang sehat ya. Kemudian harus berlatih menjadi pendengar yang aktif, yang listening ya, listening aktif ya, menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian menunjukkan rasa hormat meskipun terjadi perbedaan pendapat. Kemudian kita juga harus berlatih bagaimana kita bisa melakukan empati. Empati is not easy ya, so it's practice ya. Jadi empati itu perlu latihan ya. Ya. Kemudian untuk evaluasi penyuluhan ini ya, ini merupakan kegiatan strategis ya, menilai bagaimana keberhasilan suatu penyuluhan ya. Kita akan menggunakan salah satu modulnya itu Kirkpatrick ya, Kirkpatrick ya. Dalam teori Kirkpatrick ini ada 4 level evaluasi. Yang pertama level 1 yaitu reaksi, bagaimana dia bereaksi pada saat kita menyampaikan materi. Level 2 evaluasi belajar ya, kita menilai, kita mengukur pemahaman ya. Kemudian level 3 melihat pada tingkah laku atau behavior ya. Level 4 kita akan melihat pengaplikasiannya ya. Ya, pada saat dia turun ke lahan ya. Ini kalau kita lihat gitu ya. Nah, ya ini nanti kita bisa lihat ya, kalau yang reaksi ini tadi respon tanggapan peserta pelatihan pada saat proses pelatihan ya. Ya. Ini juga bisa kita lihat apakah para peserta ini akan merekomendasikan, menceritakan ya bagaimana proses pelatihan anti korupsi yang dia alami ya. Apakah dia bisa mencoba menarik teman-teman? Apakah dia bisa menyampaikan betapa positifnya penyuluhan yang dia dapat ya. Kemudian learning, mengevaluasi ya apakah ada perubahan aspek pengetahuan, keterampilan atau perilaku kerja. Nah, kemudian level 3 adalah tingkah laku atau behavior ya. Untuk behavior, mengukur dari aspek perubahan perilaku, ya, serangkaian tes dan observasi ya. Yang terakhir adalah result atau evaluasi hasil, gitu ya, berupa indikator-indikator kerja yang dia tunjukkan, apakah lebih produktif, apakah terjadi penurunan tingkat kesalahan, peningkatan kualitas dan penurunan keluhan. Nah, kemudian kita akan melihat pada cara ya atau aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja ya dalam pelaksanaan penyuluhan. Walaupun hanya penyuluhan, dia tetap memungkinkan munculnya resiko-resiko yang tidak dikehendaki. Baik resiko yang sifatnya alam atau gawat darurat ya, atau yang resiko yang sifatnya adalah sosial. Ya. Jadi standar K3 adalah prinsip keselamatan atau kesehatan kerja untuk melindungi tenaga kerja atau karyawan atas hak keselamatan ketika melakukan pekerjaan. Ya, untuk menjamin juga keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi yang dijamin bukan hanya si pekerja ya, tetapi juga orang yang menjadi objek pada penyuluhan ya. Kemudian di sisi kiri kita bisa lihat ya ada beberapa simbol K3 ya. Ini kita bisa lihat hampir di semua instansi, di semua infrastruktur ini sudah menunjukkan pelaksanaan K3. Ya, cuma nanti kita perlu lihat apakah pelaksanaan K3-nya ini sudah berjalan dengan baik, dengan efektif atau belum. Nah, kemudian ya kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan langkah K3 di lokasi penyuluhan ya. Jadi lokasi tempat penyuluhan harus diidentifikasi apakah sudah memenuhi standar K3 atau belum. Penanggung jawab lokasi ya dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara yaitu kita ya untuk konfirmasi apakah sudah siap atau belum K3-nya. Ya, memastikan bahwa fasilitas penunjang K3 ini tersedia ya. Tersedia juga tempat dan jalur evakuasi dalam kondisi darurat apapun itu ya, misalnya alam berarti harus ada titik kumpul ya, kemudian pintu keluar dan sebagainya ya.
Kemudian keadaan darurat adalah situasi dan kondisi di lokasi tersebut, ya bisa banyak ya. Nah, yang dikatakan sosial contohnya huru-hara ya, huru-hara ya. Jadi ada kekisruhan gitu ya. Jadi ada muncul kekerasan yang terjadi ya. Mungkin karena ada konflik perbenturan kepentingan tadi ya, sampai munculnya kekerasan. Nah, kemudian tentu saja setiap event itu wajib ada safety briefing gitu ya. Ya, bahkan secara Zoom pun, secara online pun pelatihan atau penyuluhan tetap ada safety briefing gitu ya. Nah, ini yang materi yang disampaikan pada safety briefing adalah penjelasan umum tentang langkah K3 jika terjadi gadar ya. Kemudian penjelasan teknis langkah K3 ya, umum dan teknis gitu ya. Kemudian tanggapan singkat dari peserta untuk memastikan pemahaman atau mengevaluasi pemahaman ya. Nah, apa itu safety briefing? Pengumuman yang dilakukan oleh pemilik gedung atau sarana lain ya. Dan pengumuman bisa visual atau brosur ya, memberikan penerangan apa yang harus dilakukan bila terjadi bencana ya. Bentuknya macam-macam ya, bisa pengumuman, pemutaran visual, brosur ya. Isi yang disampaikan mengenai bahaya yang mungkin terjadi, tindakan yang perlu dilakukan dan arah evakuasi, titik kumpul dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya. Bisa kita lihat ya. Ya, misalnya jika ada kebakaran, maka instruksinya jangan panik, evakuasi diri Anda melalui pintu-pintu dari dan arah evakuasi tersedia ya. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat, keluarlah dengan cepat, namun tetap tenang dan tidak panik dan seterusnya ya. Nah, kemudian memantau pelaksanaan dari aspek K3, biasanya menggunakan checklist seperti ini ya, melihat apakah kondisinya oke, sudah siap pakai ya, adakah permasalahan khusus gitu ya. Nah, kemudian kita akan menyusun laporannya ke dalam format laporan yang sudah tersedia. Nah, mari kita berusaha ya membantu membangun negara Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Ya, karena kita sangat paham bahwa untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas ya, indeks pembangunan manusia yang tinggi itu perlu dilakukannya upaya pencegahan korupsi secara maksimal ya. Nah, tentu KPK sangat memerlukan bantuan kita ya. Kita menjadi masyarakat, kita menjadi orang akademis ya, kita menjadi lembaga sosial masyarakat gitu ya. Kita perlu membantu meningkatkan peran serta kita ya menjadi penyuluh anti korupsi. Kita bantu KPK menjadi agen perubahan ya. Tidak perlu yang muluk-muluk, diawali dari diri sendiri dulu, kemudian melalui ke lingkungan yang dekat dengan kita. Terima kasih untuk materi penyuluhan anti korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.